Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Imelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Jembatan Wai Bungur akan dilakukan melalui pembangunan ulang. Keputusan ini diambil demi menjamin keselamatan warga. Menyusul hasil penilaian teknis yang menyatakan struktur jembatan existing tidak layak untuk dilanjutkan. SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 Bandar Lampung berakhir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak mengeluarkan rekomendasi izin operasional sekolah tersebut setelah menemukan pelanggaran serius pada jam kegiatan belajar mengajar serta ketidaksesuaian status aset sekolah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyatakan menghormati dan mengikuti seluruh proses sidang yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Lampung. Ya, berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan penanganan jembatan Wai Bungur di Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur akan dilakukan melalui pembangunan ulang. Keputusan ini diambil demi menjamin keselamatan warga. Menyusul hasil penilaian teknis yang menyatakan struktur jembatan existing tidak layak untuk dilanjutkan. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufikullah, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional serta hasil peninjauan langsung kondisi fisik jembatan. Berdasarkan penilaian teknis, struktur jembatan yang ada dinilai tidak memenuhi spesifikasi dan standar kelayakan. Karena itu, melanjutkan pembangunan di atas konstruksi lama dinyatakan tidak direkomendasikan. Taufikullah menegaskan meskipun Pemprov Lampung memahami desakan masyarakat agar jembatan segera dapat difungsikan, aspek keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan. Jembatan Wai Bungur merupakan proyek yang diprakarsai pemerintah Kabupaten Lampung Timur karena berfungsi sebagai penghubung antar desa dan antar kecamatan. Meski menjadi kewenangan kabupaten, pemerintah Provinsi Lampung tetap terlibat aktif melalui koordinasi dan pendampingan, termasuk dengan BPJN dan pemerintah pusat. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Lampung telah membantu pembangunan 1 unit abutmen, sementara pemerintah kabupaten melanjutkan pekerjaan pada tahun-tahun berikutnya. Namun hingga kini pembangunan belum tuntas akibat keterbatasan anggaran. Menurut Taufikullah, opsi pembangunan ulang merupakan langkah paling tepat agar jembatan nantinya dapat dimanfaatkan secara aman, layak dan berkelanjutan oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, polemik panjang operasional SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 Bandar Lampung berakhir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak mengeluarkan rekomendasi izin operasional sekolah tersebut setelah menemukan pelanggaran serius pada jam kegiatan belajar mengajar serta ketidaksesuaian status aset sekolah. Ketua Yayasan Siger Prakasa Bunda Haidar Mansyah diminta segera memindahkan seluruh siswa SMA Siger ke sekolah swasta lain yang telah memiliki izin agar para siswa dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan dan memperoleh nomor induk siswa nasional. Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Ameriko, mengungkapkan hasil verifikasi lapangan, menunjukkan 2 temuan krusial yang membuat Yayasan Siger Prakarsa Bunda gagal memenuhi syarat pendirian satuan pendidikan. Temuan pertama terkait jam belajar. Sesuai ketentuan, SMA wajib melaksanakan KBM minimal 8 jam per hari. Namun, SMA Siger hanya menjalankan pembelajaran sekitar 4 jam. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan standar nasional pendidikan. Temuan kedua menyangkut status aset sekolah. Disdikbud Lampung menemukan SMA Siger masih menggunakan aset milik pemerintah kota Bandar Lampung, bukan aset sah milik yayasan sebagaimana disyaratkan dalam pendirian sekolah swasta.
Kedua persoalan itu telah dibahas dalam rapat internal Disdikbud Lampung. Berdasarkan fakta di lapangan, Yayasan Siger Prakarsa Bunda tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh rekomendasi izin operasional. Menurut Thomas, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, maka diputuskan tidak diterbitkan izin operasional. Selain menolak izin, Disdikbud Lampung juga mengeluarkan instruksi tegas untuk melindungi hak siswa. Ketua Yayasan Siger Prakarsa Bunda, Haidar Mansyah, diminta segera memindahkan seluruh siswa SMA Siger ke sekolah swasta lain yang telah memiliki izin resmi. Langkah tersebut dinilai penting agar para siswa dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Depodik, serta memperoleh nomor induk siswa nasional sebagai syarat pengakuan status pendidikan. Disdikbud Lampung juga secara tegas melarang Yayasan Siger Prakarsa Bunda membuka seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 sebelum mengantongi izin resmi pendirian satuan pendidikan. Keputusan ini sekaligus menutup polemik panjang operasional SMA Siger yang sejak awal menuai sorotan publik karena menjalankan kegiatan belajar mengajar tanpa legalitas lengkap. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung menyatakan menghormati dan mengikuti seluruh proses sidang yang dilakukan Badan Kehormatan DPRD Lampung terkait dugaan pelanggaran etik oleh oknum anggotanya yang diduga mengempiskan ban mobil seorang mahasiswi. Hal ini disampaikan langsung Ketua Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami, pada Selasa 3 Februari 2026. Dugaan pelanggaran etik oleh oknum anggota DPRD Provinsi Lampung, Andi Robi, yang diduga mengempiskan ban mobil seorang mahasiswi, mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami. Dirinya menegaskan bahwa secara mekanisme, BK memang wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang berkaitan dengan etik anggota DPRD. Fraksi PDI Perjuangan menghormati dan mengikuti aturan serta proses sidang atau badan kehormatan. Secara mekanisme, BK wajib menindaklanjuti seluruh laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan etika anggota DPRD. Fraksi PDI Perjuangan sepenuhnya menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung tanpa melakukan intervensi apapun. Meski demikian, Lesti mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Daerah telah melakukan langkah internal berupa upaya mediasi antara terlapor dan korban. Namun demikian, Lesti menegaskan bahwa adanya mediasi dan surat perdamaian tersebut tidak menghentikan proses etik yang tengah berjalan di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung. Terkait sanksi, Lesti menyebut DPD telah melakukan pemanggilan terhadap oknum anggota DPRD yang bersangkutan dan juga memfasilitasi proses mediasi dengan korban. Sikap fraksi PDI Perjuangan yang patuh terhadap mekanisme kelembagaan DPRD. Sementara itu, Badan Kehormatan Provinsi Lampung hari ini bertolak ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait langkah dan tindakan yang harus dilakukan menyikapi dugaan pelanggaran etik anggota DPRD. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat,
informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi. Setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Jutaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Astacita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya, berita selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengikuti rapat koordinasi nasional atau Rakornas pemerintah pusat dan daerah tahun 2026. Menurut Gubernur Mirza, Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rakornas mengusung tema sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045. Digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Competition Centre pada Senin 2 Februari 2026. Rakornas dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo mengaku terharu melihat semangat para kepala daerah dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir. Presiden mengaku hatinya bergetar setelah melihat, mendengar, dan merasakan semangat para kepala daerah serta Forkompinda. Presiden optimis masa depan Indonesia akan terjamin apabila semangat tersebut diwujudkan secara sungguh-sungguh. Presiden Prabowo juga menilai Rakornas pemerintah pusat dan daerah sebagai momentum strategis untuk mempertemukan seluruh unsur pemerintah lintas tingkatan, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 hingga 2029 yang merupakan implementasi visi Astacita Presiden Prabowo. Oleh karena itu diperlukan kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah. Mendagri mengajak seluruh peserta Rakornas untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam upaya memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan bahwa Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan serta potensi daerah. Menurut Gubernur Mirza, Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Gubernur Mirza menambahkan arahan Presiden Prabowo serta paparan para menteri dan pimpinan lembaga menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan pada tahun 2026. Rakornas dihadiri Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta jajaran Kabinet Merah Putih. Total peserta Rakornas mencapai 4.011 orang dari unsur pemerintah pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik atau BPS Lampung mencatat perdagangan luar negeri Provinsi Lampung memperoleh torehan positif sepanjang 2025 dengan total nilai ekspor menembus 6,64 miliar US dollar
atau setara 111,3 triliun. Menariknya, 78,59% komoditas yang diekspor dikirim melalui pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung. Statistisi ahli muda BPS Provinsi Lampung, Muhammad Sabil Adi Prakasa, menerangkan capaian ekspor ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 18,78% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang hanya mencapai 5,59 miliar US dollar atau sekitar 93,7 triliun rupiah. Pada penghujung 2025, nilai ekspor Lampung selama bulan Desember tercatat sebesar 661,98 juta US dollar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Nilai ekspor ini menunjukkan peningkatan 16,19% secara tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor di bulan Desember 2024 yang mencapai 569,76 juta US dollar. Dalam penjelasannya, Sabil memaparkan bahwa mayoritas pengiriman barang ke luar negeri dilakukan langsung melalui pintu-pintu keberangkatan di Lampung. Dari total ekspor sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, sebanyak 78,59% melalui pelabuhan yang berada di Provinsi Lampung, atau senilai 5,22 miliar US dollar, atau sekitar 87,5 triliun rupiah. Dia menyebut terdapat 6 pelabuhan lokal yang menjadi akses arus logistik ekspor Lampung. Di antaranya KSOP Panjang dan KSOP Pelindo Bandar Lampung. Pelabuhan-labuhan Meringgai di Lampung Timur, Kota Agung, Tanggamus, Kuala Teladas, Tulang Bawang, dan KSOP Bakauni. Selain itu, komoditas asal Lampung masih ada yang dikirim melalui pelabuhan luar daerah, salah satunya Tanjung Priok, Jakarta. Dilihat berdasarkan tujuan negeri, Amerika Serikat masih menjadi magnet utama produk-produk unggulan Lampung. Sepanjang 2025, nilai ekspor ke Amerika Serikat mencapai 17,8 triliun rupiah. Posisi kedua diikuti oleh Pakistan dengan nilai 10,5 triliun rupiah dan Tiongkok di posisi ketiga dengan 10,4 triliun rupiah. Adapun komoditas yang paling banyak dibeli oleh dunia dari Lampung didominasi lemak dan minyak hewan, nabati yang didominasi produk turunan kelapa sawit. Komoditas ini mendominasi pasar dengan nilai mencapai sekitar 45,1 triliun rupiah. Selain minyak nabati, dua golongan besar lainnya yang menyumbang pundi-pundi rupiah adalah kopi, teh, dan rempah-rempah yang bernilai sekitar 28,4 triliun, serta bahan bakar mineral senilai sekitar 12,4 triliun rupiah. Dengan performa yang terus meroket, sektor ekspor diharapkan tetap menjadi motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat Lampung di tahun 2026. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama Komisi 5 DPR RI sepakat untuk mempercepat proses pembangunan tol ruas Lematang, Pelabuhan Panjang. Hal ini untuk mendukung dan mempercepat hilirisasi pangan yang masuk dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pada investasi tahap pertama, pembangunan ruas tol Lematang Pelabuhan Panjang menelan anggaran 2,11 triliun rupiah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal bersama Komisi 5 DPR Republik Indonesia sepakat untuk mempercepat pembangunan tol ruas Lematang Pelabuhan Panjang yang direncanakan memiliki panjang 11,68 km. Terbagi dalam 2 tahap pembangunan. Tahap pertama akan dibangun dengan konstruksi grade sepanjang 6,76 km. Sedangkan tahap kedua berupa konstruksi elevate sepanjang 4,92 km. Hal ini terungkap saat Komisi 5 DPR Republik Indonesia mengunjungi Provinsi Lampung beberapa hari lalu. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pembangunan ruas tol ini guna mempercepat hilirisasi pertanian yang masuk dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dirinya merinci Lampung menyumbang 70% produksi singkong nasional,
70% ekspor kopi nasional, serta menjadi produsen utama jagung dan padi. Untuk itu, Gubernur Lampung mengusulkan agar penguatan konektivitas antara jalan tol Trans Sumatera dengan pelabuhan dan kawasan industri, tepatnya di Tol Lematang dengan Pelabuhan Panjang. Nilai investasi tahap pertama diproyeksikan mencapai 2,11 triliun dengan estimasi lalu lintas harian 7.610 kendaraan. Tol Lematang Pelabuhan Panjang memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas Pelabuhan Panjang, kawasan ketahanan pangan, kawasan pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut, kawasan wisata terpadu Teluk Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya, berita selanjutnya, wacana mendorong pembangunan Jembatan Selat Sunda agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional kembali menguat. Kalangan akademisi menilai JSS bukan sekedar proyek infrastruktur, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat interkoneksi ekonomi nasional antara Pulau Jawa dan Sumatera. Guru Besar Kebijakan Publik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Profesor Dr. Syarif Mahya, menegaskan bahwa secara konsep pembangunan, JSS memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Karena menghubungkan dua pulau dengan konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia. Jawa dan Sumatera menampung hampir 80% penduduk Indonesia. Dari perspektif manajemen pembangunan, JSS akan mempermudah negara dalam mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikan pertumbuhan ekonomi di kedua pulau tersebut secara lebih efisien. Profesor Syarif Mahya menjelaskan keberadaan JSS akan memangkas hambatan logistik, mempercepat arus barang dan manusia, serta membuka ruang investasi baru. Dampaknya pertumbuhan ekonomi di kedua pulau diproyeksikan meningkat signifikan. Bahkan, Sumatera berpotensi tumbuh lebih cepat dibanding Jawa. Karena selama ini terkendala akses logistik dan konektivitas, JSS bisa menjadi pemicu lonjakan investasi dan distribusi ekonomi yang lebih merata. Namun demikian, Profesor Syarif Mahya mengingatkan bahwa pembangunan JSS juga menyimpan resiko jika tidak dirancang secara adil dan komprehensif. Konsentrasi pembangunan yang terlalu berat di Jawa dan Sumatera dapat memperlebar ketimpangan antar daerah. Karena itu, pembangunan JSS harus berjalan simultan dengan pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah sekitarnya dan di daerah lain. Tanpa dukungan jalan, pelabuhan, kawasan industri, dan sistem logistik yang memadai, JSS justru akan kehilangan fungsi strategisnya. Terkait pendanaan, Profesor Syarif menekankan bahwa JSS tidak dirancang membebani APBN karena skemanya berbasis investasi. Meski demikian, negara tetap harus hadir melalui regulasi, pengawasan, dan perencanaan yang matang. Dorongan agar JSS masuk PSN sebelumnya juga disuarakan sejumlah tokoh dan legislator. Dengan harapan proyek ini tidak hanya menjadi simbol megastruktur, tetapi benar-benar menjadi pondasi pemerataan dan kemandirian ekonomi nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri.
Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk memperkuat layanan kegawat daruratan dengan menjalin sinergi bersama PT Jasara Harja dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kolaborasi ini sejalan dengan inovasi Sigap Laka, sistem layanan cepat tanggap yang digagas RSUD AM untuk penanganan kecelakaan lalu lintas di wilayah Bandar Lampung. Sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi antar lembaga pada Senin lalu, yang melibatkan RSUD Abdul Muluk, PT Jasara Harja, juga melibatkan Polresta Bandar Lampung. Fokus utama pembahasan adalah penyamaan persepsi, penguatan koordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi, serta pendalaman teknis pelayanan pasien. Direktur RSUD Abdul Muluk, Imam Ghazali, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan penanganan korban kecelakaan lalu lintas berjalan optimal dan terintegrasi. Koordinasi merupakan langkah awal untuk memastikan pelayanan pasien kecelakaan lalu lintas dapat berjalan secara optimal, terkoordinasi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah meminimalisir angka mortalitas dan disabilitas akibat kecelakaan. Ditambahkan, RSUD Abdul Muluk terus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak demi meningkatkan mutu layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan dan kepentingan publik. Sementara itu, pihak PT Jasara Harja menyambut baik kolaborasi tersebut sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pelayanan publik khususnya bagi korban kecelakaan lalu lintas. Sinergi dengan RSUD Abdul Muluk sangat penting agar layanan kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat berjalan efektif, cepat, dan tepat sasaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Universitas Lampung atau UNILA menetapkan daya tampung pada penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 sebanyak 9.915 kursi yang tersebar di 3 jalur seleksi. Wakil Rektor Bidang Akademik UNILA, Profesor Suripto Dwi Yuwono, dijelaskan dari total daya tampung tersebut, porsi terbesar masih dialokasikan melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Profesor Suripto merinci kota 9.915 kursi tersebut dialokasikan jalur-jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, 2.960 kursi atau 29,85%. Lalu jalur SNBT dialokasikan 5.323 kursi atau 53,69%. Dan sementara jalur mandiri yang terdiri dari seleksi tes dan penelusuran minat dan prestasi akademik dan non-akademik sebanyak 1.632 kursi atau 16,46%. Profesor Suripto juga memaparkan jadwal pelaksanaan SNBP 2026. Registrasi akun SNBP bagi siswa dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 18 Februari 2026. Adapun pendaftaran SNBP dibuka pada 3 hingga 18 Februari 2026. Hasil SNBP akan diumumkan pada 31 Maret 2026. Sementara masa unduh kartu peserta berlangsung sejak 3 Februari hingga 30 April 2026. Saat ini Universitas Lampung memiliki 8 fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Kedokteran. Secara keseluruhan, Universitas Lampung menyelenggarakan 128 program studi yang terdiri dari 8 program doktor, 36 program magister, 67 program sarjana dan sarjana terapan, 14 program diploma 3, serta 3 program profesi. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 jumlah pendaftar SNBP Unila mencapai 25.294 peserta dengan jumlah yang diterima sebanyak 2.789 orang. Sementara pada jalur SNBT tercatat 40.483 pendaftar dengan jumlah kelulusan sebanyak 5.444 peserta. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, penggabungan maupun penghapusan desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Reza Berawi. Ia menegaskan bahwa proses tersebut wajib melibatkan aspirasi masyarakat dan melalui tahapan yang jelas. Penggabungan atau penghapusan desa telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Desa dengan aturan teknis yang dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Reza Berawi, menjelaskan bahwa mekanisme tersebut harus diawali dengan rembuk masyarakat desa. Hasil dari rembuk tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa serta disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya, usulan disampaikan kepada kepala daerah setempat, baik bupati maupun wali kota, melalui camat berdasarkan berita acara yang telah disepakati. Kepala daerah kemudian membentuk tim khusus untuk melakukan pendalaman sekaligus verifikasi dan validasi terhadap aspirasi masyarakat. Hasil dari proses tersebut selanjutnya diajukan sebagai inisiatif pemerintah daerah dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Lihatnya bahwa kita berbicaranya ini dalam konteks yang lebih besar, bahwa yang dilakukan ini kita tidak melihatnya secara parsial, kita melihat lebih jauh ke depan dalam rangka pemanfaatan yang lebih besar dan juga keberpihakan ke masyarakat untuk lebih maju. Kita nggak bicaranya bahwa apakah ini merugikan atau menguntungkan, tapi secara umum ini benar-benar yang kita bilang bahwa tujuan dari penggabungan ini ada tujuan yang ideal, dan tujuan ideal ini memang pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Terkait penggabungan desa yang melibatkan wilayah kabupaten dan kota, Reza Berawi menegaskan bahwa masing-masing pemerintah daerah akan membentuk tim dan menyusun peraturan daerah sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota agar regulasi yang dihasilkan dapat saling menguatkan. Ia berharap seluruh proses penggabungan maupun penghapusan desa dapat berjalan sesuai aturan, transparan, serta benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat demi terciptanya tata pemerintahan yang efektif dan tertib. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV.
Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan memperingati Hari Ulang Tahun Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP ke-53 tahun, serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai atau PPLP ke-38 tahun. Peringatan ditandai dengan upacara gelar pasukan yang digelar pada Senin 2 Februari 2026. Dirjen Hubla juga melakukan sosialisasi keselamatan pelayaran khususnya bagi nelayan yang setiap hari beraktivitas di laut. Upacara gelar pasukan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, mulai dari pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah, hingga perwakilan nelayan dari wilayah sekitar. Dirjen M. Masyhud menegaskan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun KPLP dan PPLP bukan sekedar seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi agar perjalanan panjang pengabdian KPLP dan PPLP dalam menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran di perairan Indonesia. Menurutnya, keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama. Para nelayan diminta untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca, mematuhi rambu-rambu pelayanan, serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan. Harapan yang lainnya ya tentu lebih bisa berpartisipasi dan lebih berpenetrasi lagi kepada masyarakat, baik itu nelayan, pariwisata maupun pelayaran, sehingga lebih dikenal dan menjadi pelopor dalam keselamatan di laut, kegiatan di perairan yang berkeselamatan dengan menggunakan life jacket. Itu mengingatkan bahwa keselamatan menjadi hal yang utama dalam kegiatan di perairan. Menjelang masa angkutan Lebaran, Dirjen Perhubungan Laut juga mengingatkan seluruh jajaran KPLP, PPLP, serta pihak terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Hal ini guna memastikan keamanan dan kelancaran pelayaran selama periode angkutan Lebaran. Peringatan Hari Ulang Tahun KPLP ke-53 dan PPLP ke-38 diharapkan dapat semakin memperkuat kesadaran serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan keselamatan setiap aktivitas di laut. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Adpriansyah melaporkan. Ya pemirsa, kondisi jalan rusak parah memaksa warga Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan melakukan perbaikan secara swadaya. Tanpa bantuan pemerintah, warga merogoh uang pribadi dan gotong royong menimbun jalan berlubang demi keselamatan pengguna jalan. Warga Desa Sukabakti, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan terpaksa memperbaiki jalan rusak dengan uang pribadi. Jalan ini merupakan akses penghubung antar kecamatan, yaitu Palas dan Penengahan. Selain menjadi akses utama perekonomian warga, jalan tersebut juga digunakan sebagai akses anak-anak menuju sekolah. Kondisi jalan rusak parah, penuh lubang, berlumpur saat hujan, dan kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Aksi warga ini merupakan aksi spontanitas sebagai aksi sindiran terhadap pemerintah yang seakan mengabaikan kondisi jalan. Begitulah. Ini dari mau kemana, Bu? Mau pulang ke rantau. Udah berapa lama seperti ini jalannya? Udah lama sekali. Ya mohonlah Bapak Bupati tolong. Kami ini di sini susah, anak sekolah, pertanian. Berarti tiap hari pakai motor ya? Iya, tiap hari motor, Pak. Ini dari mana? Saya dari Rantau Bangor, saya pulang dari pasar, Pak. Kerusakan ini sudah terjadi puluhan tahun. Kondisi ini membuat warga merasa prihatin dan terpaksa melakukan perbaikan secara swadaya. Sebenarnya yang niat pertama ya kebutuhan ya Pak ya, kebutuhan karena kebutuhan pribadi, kebutuhan
masyarakat sini untuk akses keluar masuk sebenarnya ya. Maka saya sendiri juga sebenarnya supir. Kalau bawa armada itu kalau jalannya kurang bagus sebenarnya kurang enak. Di mobil juga kurang awet. Jadi ya punya inisiatif ngerawat lah, istilahnya ngerawat jalan itu biar bagus, biar dilewatin itu enak, maupun motor maupun armada mobil itu enak gitu loh. Itu aja sih. Seperti ya semenjak saya kecil. Semenjak saya, kalau dulu sebenarnya udah pernah di aspal, cuman kepake 1 bulan kayaknya itu Pak. Jadi 1 bulan itu udah ambles. Jadi ya dari itu saya punya inisiatif nguruk sapes ini. Proses perbaikan dilakukan secara gotong royong oleh warga dengan harapan jalan dapat dilalui dengan lebih aman dan nyaman. Dari Lampung Selatan, Hari Atriansyah melaporkan. Ya pemirsa, Provinsi Lampung menerima alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota dengan total mencapai 710.711 ton. Ketua Komisi 2 DPRD Lampung, Ahmad Basuki, mengimbau aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Ketersediaan pupuk subsidi di Provinsi Lampung yang melimpah membuka ruang bagi oknum untuk melakukan kecurangan dalam pendistribusian pupuk. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, menilai ketersediaan pupuk bersubsidi di Lampung pada 2026 relatif aman. Hal itu seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan alokasi pupuk subsidi hingga 100%. Selain pupuk subsidi dari pemerintah pusat, Basuki menyebut pemerintah Provinsi Lampung juga telah menganggarkan pupuk organik cair guna mendukung kebutuhan petani. Politisi PKB ini menegaskan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang juga merupakan mitra dari Dinas Pertanian memberikan perhatian serius terhadap tata kelola distribusi pupuk subsidi. Pupuk merupakan kebutuhan dasar petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Karena itu, meski kuota dinilai mencukupi, pengawasan terhadap harga dan distribusi tetap harus diperketat. Pupuk kalau di Provinsi Lampung kan harganya sudah diturunkan ya sama pemerintah pusat, terus kemudian kuotanya sudah sangat mencukupi apa di pusat itu kan alokasinya dinaikkan menjadi 100%. Terus kemudian belum lagi Pemprov Provinsi Lampung juga sudah menganggarkan terkait dengan pupuk POC dan lain sebagainya. Saya rasa kalau di Provinsi Lampung kebutuhan pupuk itu tercukupi, tinggal bagaimana kita melakukan pengawasan supaya harganya tetap sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk beberapa bulan yang lalu kami memanggil Pupuk Indonesia untuk hearing di Komisi 2 meminta untuk setiap kios pupuk yang ada di Provinsi Lampung untuk membuat banner, memajang banner terkait dengan head pupuk, berikut juga nomor WA pengaduan. Komisi 2 juga mengingatkan agar distributor dan pengecer pupuk bersubsidi menjual pupuk sesuai data resmi rencana definitif kebutuhan kelompok. Ia menyinggung adanya kasus sebelumnya di mana pupuk subsidi dijual keluar daerah dan telah ditangani aparat kepolisian. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya, berita selanjutnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memasuki tahun 2026 terus mendorong penguatan pendapatan asli daerah, baik dari sektor pajak maupun non-pajak. Dengan peningkatan layanan di sektor pajak, diantaranya dengan menambah samsat drive-thru di sejumlah kabupaten, penambahan armada samsat keliling, hingga penambahan samsat di kecamatan. Khusus restribusi melalui digitalisasi layanan, revisi regulasi, hingga optimalisasi aset daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, mengungkapkan saat ini struktur PAD Provinsi Lampung masih sangat bergantung pada sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kontribusi sektor non-pajak khususnya restribusi masih relatif kecil.
Untuk menggenjot PAD dari sektor pajak, khususnya PKB, pihaknya melakukan langkah strategis peningkatan layanan kepada wajib pajak, menambah samsat drive-thru di Lampung Selatan, Lampung Timur, dan kabupaten lainnya. Juga meningkatkan status samsat pembantu di Kabupaten Pesisir Barat menjadi samsat induk. Menambah samsat kecamatan di sejumlah kabupaten dan menambah armada samsat keliling. Bapenda juga menyiapkan kerjasama dengan asosiasi pembiayaan terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi kendaraan yang BPKB-nya masih berada di perusahaan pembiayaan. Selama ini kerjasama baru terbatas untuk pembayaran tahunan. Ke depan akan pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan hingga 5 tahunan. Slamet Riyadi menambahkan untuk memaksimalkan PAD sektor pajak, pihaknya juga melakukan kunjungan langsung ke perusahaan, memastikan pihak perusahaan memenuhi kewajibannya. Disebutkan seperti yang dilakukan mengunjungi PT Great Giant Pineapple untuk memastikan pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan dipatuhi. Berdasarkan data awal, tercatat sekitar 1.218 unit kendaraan dan sekitar 100 unit alat berat, meski masih memerlukan validasi lapangan. Di sektor retribusi, Slamet Riyadi membeberkan angka retribusi masih berada di kisaran 473 miliar. Namun sebagian besar berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD. Sekitar 98% retribusi masih dikuasai BLUD. Hanya 2% berasal dari OPD, pemungut retribusi lainnya. Sebagai langkah peningkatan pendapatan non-pajak, Bapenda Lampung telah menerapkan digitalisasi melalui Saibara, Sistem Aplikasi Informasi Barang dan Jasa Retribusi Daerah. Digitalisasi bertujuan agar ke depan seluruh penerimaan retribusi dari subjek wajib retribusi bisa langsung masuk ke rekening kas umum daerah, sehingga lebih transparan dan akuntabel. Slamet menegaskan digitalisasi akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain sistem, Bapenda juga menyiapkan langkah regulatif melalui revisi Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dari perda itu berharap ada perubahan tarif secara signifikan sekaligus mendorong inovasi layanan atau jasa. Selama ini beberapa OPD masih menjalankan pelayanan yang itu-itu saja. Ke depan ada layanan baru yang bernilai ekonomi dan bisa meningkatkan PAD. Target retribusi dalam APBD 2026 ditetapkan 481,9 miliar. Angka itu lebih tinggi dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 460 miliar. Selain pajak dan retribusi, Bapenda juga menargetkan optimalisasi aset milik Pemprov Lampung sebagai sumber PAD baru. Pada 2026 akan dipetakan seluruh aset mana yang bermasalah, serta aset yang sudah menghasilkan PAD tetapi belum optimal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampu 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.